Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Andris. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran pada kompetensi keahlian otomotif teknik kendaraan ringan tentang perbaikan sistem elektronik injeksi bahan bakar pada unit mobil. Adapun tujuan video pembelajaran ini yaitu untuk memberikan informasi dan pengetahuan serta pendampingan praktik bagi para peserta didik di lembaga kursus dan pelatihan. Harapan saya, semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat dan peningkatan kompetensi di bidang otomotif teknik kendaraan ringan. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung memberikan pelaksanaan sesuai dengan standar operasional prosedur. Di antara langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Bahan dan peralatan yang akan kita pergunakan: 1 unit mobil injeksi, tool caddy, kompresor udara, kain lap, stall service, air gun, hidrometer, kunci busi, multitester, baterai tester, belt tension, filler gauge, engine scan tool, radiator cap, manual book repair. Sebelum melakukan pekerjaan, terlebih dahulu kita menggunakan sepatu safety, sarung tangan, baju kerja, dan masker. Selanjutnya pemasangan front cover. Dan fender cover. Pemasangan seat cover. Floor cover dan steering cover. Sebelum melakukan pekerjaan, perlu dilakukan pemeriksaan awal pada kendaraan, meliputi nyala lampu pada panel dashboard, nyala lampu sen dan hazard, nyala lampu rem, nyala lampu kepala, kerja sistem klakson, fuel meter indikator, lampu engine check, parking light indikator, lampu indikator pengisian baterai. Pemeriksaan tegangan baterai. Yang pertama, kita letakkan jangka saklar sesuai dengan tegangan baterainya atau di atas dari tegangan baterai tersebut. Pada avometer ini, karena baterainya menggunakan 12 volt, jadi kita menggunakan yang di atas 12 volt. Di jangka saklar di sini ada 50. Probe merah kita letakkan pada positif. Kemudian probe hitam kita letakkan pada negatif. Kita melihat pada skala 50, di sini tegangannya adalah 12 volt. Pemeriksaan oli mesin. Yang pertama kita tarik stick, kemudian kita lap, kemudian kita masukkan kembali. Kita lihat ketinggian dari oli tersebut. Kalau oli tersebut berada pada posisi di bawah lower, berarti terjadi kekurangan oli. Posisi oli harus ada pada upper dan lower. Kalau dia melebihi dari upper, maka mesin akan bekerja berat. Kualitas oli dapat kita lihat dari warnanya atau dapat kita rasakan encer dan tidaknya. Pemeriksaan reservoir air pendingin, kita dapat melihat dari ketinggian cairan yang ada pada reservoirnya. Kalau dia berada di bawah low, maka akan kita tambahkan.
ketinggian air pada reservoir di antara full dan low. Pemeriksaan sistem pendingin. Pertama, kita periksa terlebih dahulu tutup radiator. Diberikan tekanan pada tutup radiator, dituliskan tekanan yang diberikan ya, 108 kilopascal. Kalau melebihi dari 108 kilopascal, maka katup akan membuka. Selanjutnya kita periksa kebocoran pada sistem pendingin. Diberikan tekanan maksimal 1 bar, kemudian kita perhatikan sekitar 15 menit. Apabila pada jarum tester ini turun, maka terjadi kebocoran dan kita lakukan pemeriksaan di mana letak kebocoran tersebut. Pemeriksaan saringan udara. Kita lihat kondisi saringan udaranya, kemudian kita bersihkan. Bersihkan saringan udara berlawanan dengan arah udara masuk. Setelah kita bersihkan, kita pasang kembali. Pemeriksaan busi. Kita lakukan pelepasan busi terlebih dahulu. Setelah busi kita lepas, kita lakukan pemeriksaan celah pada busi tersebut dengan menggunakan feeler gauge. Celah busi standar adalah 0,8. Selain itu, kita periksa juga permukaan pada businya, pada elektrodanya. Apabila hitam, bahwa terjadi pembakaran yang berlebihan. Setelah kita melakukan pemeriksaan celah elektroda busi, maka kita pasangkan kembali busi tersebut. Pemeriksaan fuse EV, kita buka tutup fuse box, kemudian kita lihat di mana posisi dari fuse EV tersebut. Di sini tercantum 20 ampere. Kemudian kita ambil untuk pembuka penjepit fuse tersebut. Kita cabut fuse-nya. Kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan memutar jangka saklar pada kali 1, kemudian kita kalibrasi. Jarum berada pada posisi 0. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada fuse-nya, ada kontinuitas atau tidak. Ini masih ada kontinuitas, berarti sikring masih bagus. Setelah kita melakukan pemeriksaan sikring, maka kita pasang kembali. Kemudian kita tutup fuse box. Pemeriksaan fuse engine. Di sini tertera fuse-nya 10 ampere.
Kita lepaskan fuse engine dari fuse block. Setelah kita lepas fuse-nya, kita lakukan pemeriksaan pada fuse tersebut. Sebelumnya kita pastikan pada alat ukur bahwa berada pada posisi 0. Kemudian kita periksa ada kontinuitas atau tidak. Ternyata sikringnya terjadi kontinuitas, berarti sikring masih baik. Setelah kita periksa fuse engine-nya dan kita nyatakan masih baik, kita pasangkan kembali pada box sikring. Kemudian kita tutup kembali covernya. Pemeriksaan relay, kita buka box sikring, box fuse. Kita lihat di sini tertera main relay. Ini adalah relaynya. Kita lepaskan relay. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan pemeriksaan pada relay dengan menggunakan avometer. Sebelumnya kita pastikan pada avometer tersebut jarum pada posisi 0. Kemudian kita periksa ada 4 terminal pada relay, ada terminal 8586 dan 3087. Untuk menentukan terminal-terminalnya tersebut, kita lakukan dengan menggunakan avometer ini. Jika terjadi kontinuitas, maka terminal tersebut adalah antara 85 dan 86. Ini tidak ada kontinuitas, ini tidak ada kontinuitas, ini pun demikian, yang ini pun demikian. Berarti ini adalah terminal 85 dan 86. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan apakah titik kontak pada terminal 87 dan 30-nya masih bisa terhubung dengan baik. Kita lakukan dengan menggunakan arus listrik sebesar 12 volt sesuai dengan yang tertera pada kemasan relay tersebut. Setelah kita mendapatkan terminal 85 dan 86, kemudian pada kedua terminal tersebut kita hubungkan dengan kabel. Satu kita jepitkan pada plus baterai, yang satu lagi kita jepitkan kepada negatif baterai. Kita lakukan pemeriksaan antara terminal 30 dan 87 ada kontinuitas atau tidak. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lihat pada avometer bahwa ada kontinuitas, berarti antara terminal 30 dan 87-nya masih baik. Setelah kita periksa relay, kita pasangkan kembali. Dan kita tutup kembali fuse box-nya. Kita coba hidupkan mesin. Mesin hidup, tetapi lampu tanda engine tetap menyala dan kondisi kendaraan tidak stabil. Kemudian kita ambilkan scanner, kita pasangkan scanner.
Setelah kita pasangkan scanner, kita pilih diagnosis, kemudian merek kendaraan, kita pilih PIN-nya, kemudian kita pilih EV engine, oke. Kita pilih DTC analisis. Di sini kita melihat bahwa pada water temperature sensor signal system terjadi masalah. Kita lepaskan konektor water temperature sensor, kemudian kita periksa pada pinnya. Ada 5 volt, berarti sesuai dengan spek dari kendaraan ini, dia mempunyai tegangan 5 volt. Sedangkan untuk pin yang satunya lagi adalah hubungannya dengan ground. Hasil pemeriksaan tegangan sebesar 5 volt, di mana sesuai dengan spesifikasi, maka dapat kita simpulkan bahwa kerusakan pada water temperature sensor dan harus kita ganti dengan yang baru. Setelah tadi kita periksa pada konektornya, ternyata tegangan yang ada pada konektor tersebut masih sesuai standar, maka dapat kita pastikan kerusakan pada sensornya. Di sini kita akan mencoba untuk menghapus setelah kita ganti sensor tersebut. Kita akan mencoba menghapus data yang ada pada scanner dengan menekan bagian erase. Kita oke, kita hapus. Sudah tidak ada. Setelah kita tadi melakukan erase, kita coba periksa kembali. Kita lihat pada data analisis. Kita lihat RPM-nya sudah normal. Kemudian pada temperatur yang tadi awalnya minus 40, sekarang sudah normal kembali, berkisar 58 derajat Celcius. Tip and trick dalam melakukan perbaikan sistem elektronik injeksi bahan bakar engine bensin pada mobil, pastikan bahwa peralatan yang digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya, dan juga selalu menggunakan buku manual repair kendaraan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan, sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kerja mesin kendaraan. Demikian video pembelajaran tentang perbaikan sistem elektronik injeksi bahan bakar unit mobil ini saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat bagi para peserta didik kursus dan pelatihan serta para peserta didik di tingkat pendidikan SMK Kompetensi Otomotif Teknik Kendaraan Ringan dalam rangka peningkatan kompetensinya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran otomotif teknik kendaraan ringan berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam kompeten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.